Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Qoria dengan NIM 2021A1C103 kelas 2A. Saya akan menjelaskan sejarah pergerakan nasional tentang peristiwa penting di sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 seperti peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi dan pembacaan proklamasi, sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi, dan sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa penting dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Proklamasi Indonesia merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, karena peristiwa ini membuka gerbang kemerdekaan bagi Indonesia. Hari kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana hari tersebut diraih melalui proses panjang perjuangan rakyat. Titik terang perjuangan kemerdekaan ini bermula setelah kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom oleh tentara sekutu pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa tersebut, tepatnya tanggal 7 Agustus 1945, PPKI mempertegas keinginan untuk segera mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom yang kedua kalinya di kota Nagasaki, Jepang. Peristiwa tersebut berhasil memukul mundur pasukan Jepang dari Indonesia. Hingga kemudian para tokoh proklamator segera mengambil langkah untuk menyegerakan proklamasi. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Tepat dini hari pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta, Fatmawati, dan Guntur diculik oleh golongan muda untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Tepat dini hari pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta, Fatmawati, dan Guntur diculik oleh golongan muda untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Penculikan tersebut ditunjukkan supaya Soekarno-Hatta dan tidak terpengaruh oleh golongan tua dalam keyakinannya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sementara di Jakarta, Ahmad Soebardjo mengadakan perundingan dan berusaha membujuk golongan muda untuk tidak tergesa-gesa dalam melakukan proklamasi. Ia juga menyetujui kalau proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Yang ketiga, perumusan teks proklamasi dan pembacaan proklamasi. Perumusan teks proklamasi. Malam hari pada tanggal 16 Agustus 1945 diadakan perundingan terkait penyusunan naskah proklamasi yang diselenggarakan di rumah Laksmana Maeda. Penyusunan tersebut dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Dalam penyusunannya mereka disaksikan oleh 3 orang golongan muda, yakni B.M. Diah Sudiro dan Sayuti Melik. Setelah selesai merumuskan naskah proklamasi dan telah disepakati, naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik, lalu naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang kedua, pembacaan proklamasi. Pada mulanya, pembacaan teks proklamasi dibacakan di lapangan Ikada, namun dengan segala pertimbangan terkait keamanan dan ketertiban lokasinya dipindah. Pembacaan teks proklamasi kemudian diselenggarakan di kediaman Soekarno di Jalan Pagangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 WIB. Cara kemudian disambut dengan pidato Soekarno, lalu ada sambutan dari Suwiryo dan Dr. Muwardi yang pada waktu itu menjabat sebagai wali kota. Setelah itu dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit tangan oleh Fatmawati. Bendera tersebut dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Soe White. Pengibaran bendera diiringi dengan penyanyian lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratma yang kemudian dijadikan lagu kebangsaan. Keempat, sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Puncak perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah adalah dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebagian besar rakyat Indonesia dapat dengan cepat menanggapi hakikat dari makna proklamasi itu. Namun, ada juga yang mengartikan kemerdekaan dengan bebas dari segala-galanya, sehingga mereka berusaha melawan kekuatan yang selama ini
membelenggunya. Hal itulah yang seringkali memunculkan revolusi sosial. Sikap rakyat yang berbeda inilah yang dapat gilirannya memunculkan perlawanan-perlawanan baik terhadap tentara Jepang maupun penguasa pribumi yang pada zaman kolonial Belanda ataupun Jepang berpihak kepada penjajah. Yang kelima, sidang pertama PKI tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah sebuah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk untuk melanjutkan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Hasil sidang pertama PPKI adalah mengatakan Ir Soekarno menjadi presiden dan Dr. Soekarno Hatta menjadi wakil presiden. Usulan tersebut diajukan secara aklamasi. Setelah itu Ir Soekarno dan Dr. Soekarno Hatta dilantik sebagai presiden dan wakil presiden secara sah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.